A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Dendam Arwah Sarah. Cerita ini ditulis oleh Dita Aprilianti. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sementara di tempat lain, gimana ini? Sarah pasti bakalan ngabisin kita, ujar Bobby gelisah. Rocky dan Bima pun tak kalah gelisah. Gue nggak tahu, Bob. Gue masih shock sama kejadian tadi, jawab Rocky sambil terus melamun. Hus, jangan ngelamun loh. Entar arwahnya si Sarah makin gampang buat jadiin lo sasaran selanjutnya, tugas Bima sambil menepuk pundak Rocky. Rocky terperanjat. Amit-amit. Rocky bergidik ngeri mendengar ucapan Bima barusan. Tetap aja kita semua bakalan mati. Arwah si Sarah gak tenang. Dia bakalan terus gentayangan kita sampai kita mati. Itu mau dia, tutur Bobby putus asa. Pasti ada cara buat menghentikan dendamnya si Sarah itu, ujar Bima yakin. Gimana caranya? Kita pergi ke orang pintar buat ngelawan si Sarah, usul Bima mantap. Lo yakin bakalan berhasil? Bobby masih tampak ragu. Ya, gak ada salahnya kita coba dulu, iya kan? Ya udah terserah lo. Yang penting si Sarah berhenti gentayangin kita. Gue hampir gila setiap hari digentayangin mulu, serga Rocky tak sabar. Oke, besok kita temuin orang pintar itu. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi menemui Kibonan, seorang dukun sakti yang cukup terkenal di kampung sebelah. Mereka berjalan menyusuri tempat yang dipenuhi tumbuhan yang rimbun. Sepi, tempatnya yang jauh dari pemukiman warga. Bima memimpin di depan karena dia yang tahu rumah Kibonan. Bima menyibak beberapa dedaunan yang menghalangi jalan. Dengan sesekali melihat ke belakang memastikan teman-temannya masih mengikuti di belakangnya. Bro, masih jauh gak sih? Capek gue nih, protes Bobby yang sudah ngos-ngosan saking lelahnya. Bentar lagi sampai. Tuh dia rumahnya, tunjuk Bima pada sebuah gubuk tua yang terkesan mistik. Dinding kayu sederhana itu memang berada di pedalaman hutan. Itu karena Kibonan sengaja menghindar dari kerumunan warga, karena takut membuat resah para warga dengan praktik mistiknya. Lo yakin itu rumahnya? Serem banget. Bobby memegangi tengkuknya yang mulai meremang sambil melihat sekeliling yang dipenuhi pohon bambu. Halah, pengecut banget si lu, Bom, ledek Rocky yang berjalan mendahului Bobby yang masih terus memperhatikan sekelilingnya sambil bergidik ngeri. Mereka bertiga pun sampai di rumah Kibonan. Pintu rumah terbuka. Mereka pun masuk begitu saja. Permisi Ki, sapa Bima ragu. Namun tak ada jawaban. Tak ada siapapun di sana. Hanya terlihat gaya ruangan yang dipenuhi benda-benda pusaka. Bau kemenyan dan dupa menyeruak ke dalam indera penciuman mereka.
Bunga mawar bertaburan di atas alat-alat perdukunan yang terletak di atas karpet merah. Ada apa kalian cari saya? Bariton berat itu terdengar tiba-tiba. Sontak ketiganya terkejut. Wajah mereka berubah pias. Ya ampun Ki, ngagetin aja, protes Bobby sambil mengelus dada. Bima yang merasa ucapan Bobby kurang sopan, lantas memberi peringatan dengan cara menyenggol kasar lengannya. Maaf Ki, kita langsung masuk aja. Tapi pintunya kebuka, jadi kami kira Ki ada di dalam. Maaf sekali kalau kedatangan kami kurang sopan, jelas Bima sambil menunduk sopan. Duduk, titah Kibonan. Mereka pun duduk di hadapan Kibonan. Kibonan lalu menyalakan beberapa dupa, lalu menancapkannya di dalam sebuah kendi kecil yang terbuat dari tanah liat. Begini Ki, kedatangan kami kemari untuk meminta bantuan Aki untuk menghentikan dendam arwahnya Sarah. Teman kami bahkan sampai ada yang meninggal karenanya. Dan teman kami yang satu lagi sekarang di rumah sakit, jelas Bima hati-hati. Dendam itu tak akan berhenti sampai kalian mati, tutur Kibonan yang sontak membuat wajah mereka bertiga menegang. Tolong Ki, bantu kami untuk menghentikan arwahnya si Sarah. Kami tidak mau mati konyol, ujar Rocky memelas. Kibonan menatap ketiga pemuda itu sarkas. Seperti wanita itu yang mati gantung diri karena ulah kalian, serga Kibonan penuh penekanan. Ketiganya kembali terkejut. Kok Aki tahu? Tanya Rocky polos. Bima menyenggol tangan Rocky yang seperti orang bodoh. Lo lupa atau amnesia? Dia kan dukun. Ya jelas dia tahulah. Dasar bego, umpat Bima berbisik di telinga Rocky. Rocky hanya nyengir kuda. Wajah konyolnya membuat Bima semakin kesal. Maaf Ki, apakah Sarah bisa dihentikan? Tanya Bima lagi. Kibonan kembali tersenyum. Namun kali ini dia mengambil sebuah paku yang terbungkus kain putih, lalu memberikannya pada Bima. Apa ini Ki? Tanya Bima sembari membuka bungkusan yang diberikan Kibonan. Tancapkan paku itu tepat di dada arwah wanita itu. Tepat jam 12 malam di tempat kalian melecehkannya, tutur Kibonan. Ketiganya saling pandang. Apa mungkin? Tapi Ki, bagaimana caranya? Yang ada kami menghantarkan nyawa kami sendiri, ujar Rocky gelisah. Kibonan tersenyum kecil. Gunakan akal kalian. Jangan hanya tahu jalan pintas saja, gertak Kibonan dengan senyum sinis di wajahnya. Kibonan bukanlah tipe dukun yang memberikan semua solusi pada pasiennya. Ia ingin melihat seberapa berani orang-orang yang datang padanya. Tapi Ki, kalau si Sarah malah nyerang kita gimana? Tanya Bobby angkat bicara. Kelihatannya dia mulai putus asa dengan apa yang Kibonan sarankan. Kibonan lalu mengambil sebuah kalung hitam dengan jimat di dalam liontinnya. Kalungkan pada lehernya ketika dia lengah.
Dia akan kehilangan kekuatannya saat kalung itu menyentuh tubuhnya. Bima pun mengambil kalung itu, menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Terima kasih, Ki. Di tempat lain. Pergi. Jangan. Bagas terus meracau, membuat para suster berdatangan menenangkan Bagas. Kedua orang tuanya sedang keluar. Tenang, Dek. Tenang, ujar dokter sambil memegangi tangannya. Karena kewalahan, dokter pun menyuntikkan obat bius di tangannya. Seketika Bagas pun melemah, lalu pingsan. Singkat cerita, gimana keadaan anak saya, Dok? Tanya Bondan pada dokter yang baru saja menangani putranya. Bondan yang baru saja datang nampak kaget melihat banyak suster yang keluar dari dalam. Sebaiknya putra Bapak dibawa ke rumah sakit Melati, Pak, untuk mendapatkan penanganan yang sempurna. Tutur dokter itu ragu. Bondan mengerutkan dahinya. Tapi anak saya nggak gila, Dok. Timpal Bondan setengah berteriak. Bukan itu maksud saya. Anak Bapak sering ngamuk. Emosinya sering tak terkontrol. Tantrumnya sedikit tak wajar menurut saya. Jadi, alangkah baiknya jika anak Bapak dibawa ke rumah sakit itu untuk mendapatkan penanganan serius. Jelas dokter lagi. Bondan dilema. Bagaimana kalau warga kampung tahu kalau anaknya masuk rumah sakit jiwa? Itu akan menjadi aib besar bagi keluarganya. Namun, tak ada pilihan lain. Ia ingin anaknya kembali sembuh. Baik kalau begitu, Dok. Terima kasih. Bondan akhirnya mengalah. Sarah, apa ini perbuatanmu? Hari itu, tepat pukul 12 malam. Di tempat mereka melecehkan Sarah hingga hasrat mereka terpenuhi. Bima, Rocky, dan Bobby berjalan takut ke dalam tempat tersebut. Tiba-tiba, sekelebatan bayangan muncul di tempat saat mereka mengeksekusi Sarah waktu itu. Lo yakin, Bim? Gue belum siap mati, ujar Rocky sambil memegang erat baju Bima. Diikuti oleh Bobby yang juga bersembunyi di belakang Rocky. Gue yakin, dan gue mau berhentiin dendamnya si Sarah, jawab Bima mantap. Hei kalian, ada apa bertamu kemari? Suara Sarah menggema di seisi ruangan, membuat nyali ketiganya menciut. Tuh kan, Bim, si Sarahnya datang, rengek Bobby dengan lutut gemetar. Dasar bego, kalau si Sarahnya nggak datang, terus kita nancepin pakunya gimana, PA? Timpal Bima seraya menoyor kepala Bobby. Lo aja yang lakuin ya, Bim. Gue takut. Halah, pengecut lo. Minggir. Bima menepis tangan Rocky yang sedari tadi bergelayut di bajunya. Lalu dengan gagah berani menghampiri Sarah yang tengah duduk di sebuah kursi usang. Wah, besar nyalimu ya. Sama seperti nafsumu itu. Tawa khas kuntilanak menggema diiringi dengan beberapa barang yang saling terlempar ke sana kemari. Hingga sebuah vas bunga mengenai kepala Bima hingga berdarah. Bima terhuyung sembari memegangi kepalanya yang terus mengeluarkan darah. Dasar keparat.
umpat Bima sambil terus melihat tangannya yang sudah berlumuran darah. Sementara Rocky dan Bobby yang terkejut hanya bisa mundur. Kalian bukan tandinganku sekarang, manusia lemah, tukas Sarah penuh amarah. Kalian tidak akan bisa menghentikanku sampai kalian mati. Lanjutnya sembari melayang mengitari ketiganya. Bima masih menahan sakitnya, sedangkan Rocky dan Bobby semakin gemetar. Bim, cabut yuk, ajak Rocky dengan suara gemetar. Tapi gue belum selesai, timpal Bima kekeh. Curut, gue belum mau mati ya. Kalau lo mau mati sekarang silahkan. Gue gak akan larang lo kalau itu mau lo, teriak Bobby habis kesabaran. Rocky dan Bobby pun lari kocar-kacir meninggalkan tempat terkutuk itu. Brengsek, gue ditinggal, umpat Bima kasar. Lalu ia pun ikut lari meninggalkan tempat itu. Kalian pikir bisa menghentikanku? Aku tidak akan berhenti sampai kalian mati. Ujar Sarah menggema. Tawanya menggelegar di seisi ruangan. Di tempat lain, Sarah, Mas kangen sama kamu sayang, tutur Roni dengan tangan memeluk foto dirinya bersama Sarah dan Dimas. Tiba-tiba, gelas yang berada di atas meja terjatuh. Roni tertegun sejenak. Sarah, kamu di sini, ujar Roni seraya mendekat ke arah pecahan kaca yang berserakan di atas lantai. Tiba-tiba, sesosok wanita dengan wajah penuh darah timbul di dalam kaca. Roni tersentak. Ia kaget kenapa yang ia temui sosok yang sangat menyeramkan. Bukan Sarah yang cantik rupawan. Roni terdiam di lantai. Hatinya masih syok melihat kejadian barusan. Roni, ada apa nak? Tanya Pak Karto yang masuk ke kamarnya karena mendengar suara pecahan gelas kaca. Tadi Roni lihat sosok perempuan di kaca, Pak. Wajahnya bersimbah darah. Dia liatin Roni, jawab Roni dengan suara gemetar. Kamu halusinasi kali, sambung Pak Karto ragu. Enggak, Pak. Roni bener lihat tadi, tutur Roni kekeh. Ya sudah, malam ini kamu tidur sama Dimas ya. Katanya dia mau tidur sama kamu aja, ujar Pak Karto. Lalu Dimas yang baru saja datang langsung masuk dan menghampiri sang ayah yang masih berlutut di lantai. Ayah kenapa? Tanya Dimas polos. Ayah gak apa-apa nak. Ya sudah, Dimas mau bobo sama ayah ya. Sebentar ya, ayah beresin ini dulu. Entar keinjak sama Dimas kakinya bisa luka, ucap Roni seraya mengelus wajah putranya yang sangat mirip dengan ibunya. Dimas bobo duluan ya, ujar Dimas dengan tangan mengucek-ngucek mata. Iya sayang. Bapak, teriak Ningsing dari arah dapur. Semuanya pun berhambur menghampiri sumber suara. Ada apa Bu? Teriak-teriak, sergap Pak Karto ketika melihat Ningsing yang berdiri bersandar ke meja sambil memegang dada. Tadi ibu lihat sepotong tangan penuh darah di sana.
Tugas Ningsing seraya menunjuk ke bawah rak tempat penyimpanan barang. Mana? Gak ada kok. Timpal Karto memastikan. Tadi beneran ada, Pak. Ibu gak bohong. Sekarang udah gak ada kan? Udah yuk tidur. Sudah malam ini. Tita Pak Karto seraya menarik lengan Ningsing pelan. Dengan dada yang masih gemetar, ia mengikuti arahan suaminya. Roni dan Dimas pun ikut masuk ke dalam kamar mereka. Sesampainya di sana, Ningsing masih kepikiran dengan kejadian tadi. Hatinya was-was. Pikirannya dipenuhi rasa takut yang menjadi-jadi. Sudah, Bu. Istighfar. Ingat sama Allah. Ibu dah sholat. Ujar Pak Karto seraya mengusap lembut tangan istrinya. Iya, Pak. Sudah tadi. Ya sudah. Kalau gitu, banyak-banyak istighfar sama baca ayat suci Al-Quran ya, Bu. Jangan sampai jiwamu dikuasai oleh hal-hal yang jahat dan negatif. Sambung Pak Karto lagi. Iya, Pak. Tak bisa dipungkiri, Pak Karto pun merasakan hal yang sama. Ia takut jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sementara di tempat lain, Pak, sedang apa? Tanya istri Bondan saat melihat suaminya yang sedang duduk melamun. Dengan tangan menggenggam suatu benda di tangan kirinya. Ah, gak apa-apa, Bu. Bapak cuma sedang kepikiran Bagas aja. Ujar Bondan dengan wajah ditekuk. Bapak yakin? Tanya istrinya lagi memastikan. Iya, Bu. Istri Bondan pun pergi setelah memastikan suaminya baik-baik saja. Mereka hanya berdua di rumah besar bertingkat 2 itu. Sedangkan Bagas, dia kini ditempatkan di sebuah rumah sakit jiwa di kota B. Bondan sengaja memilih tempat yang agak jauh, agar warga tidak mengetahui jika anaknya ditempatkan di RSC. Sarah, berhentilah jika kau menyayangi keluargamu. Di tempat lain, sial, kepala gue. Umpat Bima seraya terus memegangi kepalanya yang berbalut perban akibat luka yang ia alami pasca pertemuannya dengan Sarah. Elu sih, sok jadi jagoan. Mau lawan si Sarah segala lagi. Kenekan lo. Serga Rocky yang berada di samping Bima. Lo mau mati konyol? Tugas Bima tak terima. Ya enggak. Maksud gue, taulah males. Udahlah pasrah gua. Ujung-ujungnya juga bakalan mati juga. Ujar Rocky lemas. Enggak, gue enggak mau mati. Sela Bima cepat. Gimana lo aja dah. Di tempat lain. Pergi. Pergi kamu. Pergi. Aku enggak mau mati. Raung Bagas di dalam ruang rawatnya. Ia terus meronta hingga beberapa perawat di sana kewalahan. Hingga dokter pun datang dan menyuntikkan obat bius ke lengan Bagas. Hubungi pihak keluarganya. Kondisi pasien semakin memburuk. Ujar sang dokter lalu pergi menuju pasiennya yang lain. Baik dokter. Seorang suster pun pergi untuk menghubungi keluarga Bagas. Halo, selamat siang. Dengan Pak Bondan. Seru seorang perawat melalui sambungan telepon. Iya, dengan saya sendiri.
untuk keluarga Bagas Aditama diharap kemari karena anak Bapak sudah beberapa hari ini mengamuk tak terkendali. Baik, saya ke sana sekarang. Mah, kita ke rumah sakit sekarang. Bagas ngamuk terus di sana. Tadi pihak rumah sakit nelpon Bapak nyuruh kita ke sana. Papar Bondan pada istrinya. Ya Allah, kenapa lagi kamu, Nak? Kenapa jadi begini? Ada apa sebenarnya? Tutur ibunya Bagas histeris. Sudah, sekarang ibu siap-siap. Kita berangkat sekarang juga. Sementara itu di tempat lain, Bobby, makan dulu, Nak, seru ibundanya. Iya mah, bentar. Setelah berpakaian, Bobby pun turun menuju meja makan, ikut bergabung dengan ayah ibunya di sana. Kamu mau makan sama apa? Tanya ibunya seraya menyendok nasi ke piring milik Bobby. Sama apa aja, Mah. Tumben, biasanya kamu nawar. Tanya ibunya heran. Kelihatannya semua enak, jadi Bobby mau semua. Semua orang tertawa mendengar penuturan Bobby. Ya udah nih, makan yang banyak ya. Entar Bobby makin gendut dong. Gak apa-apa kan, lucu. Bobby langsung melahap makanan di depannya. Wah, enak banget. Tapi kok beda sama yang biasanya? Siapa yang masak, Mah? Tanya Bobby penasaran. Oh iya, yang masak Ranti, pembantu baru kita. Mbok Cumi lagi pulang kampung. Dia lagi ngurusin anaknya yang lagi sakit. Tuh Ranti, jawab ibunya dengan tangan menunjuk ke arah seorang wanita cantik yang kini berada di samping Bobby dengan segelas air di tangannya. Saya Ranti, ujar wanita itu seraya tersenyum aneh ke arah Bobby. Bobby menoleh. Seketika ia langsung tersedak melihat wajah wanita di sampingnya. Pelan-pelan dong, Bob, ujar ibunya seraya menyodorkan segelas air ke arahnya. Kenapa, Kak? Terpesona ya? Secara kan Kak Ranti masih muda, cantik, bodinya goals pula. Sindir Jenny seraya asik memainkan makanannya. Semuanya terkekeh mendengar sindiran Jenny. Sarah, gumamnya dalam hati. Matanya membulat sempurna. Tidak mungkin, dia sudah mati. Kenapa bisa ada di sini? Gumamnya lagi. Udah dong, Kak. Emang ya, kalau jomblo matanya suka agak nakal. Sindir Jenny lagi. Namun kali ini diiringi gelak tawa bersamaan dengan yang lainnya. Bobby yang sedari tadi mulai tak fokus, memilih pergi meninggalkan tempat itu. Loh Bob, kamu mau kemana? Makanannya habisin dulu, teriak ibunya. Udah kenyang. Bobby langsung menuju kamarnya, mondar-mandir tak karuan. Namun perutnya tiba-tiba mual. Ia langsung berlari ke arah kamar mandi pribadinya, lalu muntah dengan keras di wastafel. Betapa terkejutnya ia ketika melihat benda yang ia muntahkan. Darah bercampur belatung juga cacing menghiasi wastafelnya saat ini. Bobby terlonjak ke belakang. Darah masih berlepotan di sekitar bibirnya. Ia yang sangat panik
lantas segera membersihkan bekas muntahannya, lalu menatap dirinya di cermin. "Aku datang untuk kematianmu." Tulisan itu muncul tiba-tiba di cermin. Namun, tulisan itu digoreskan dengan darah berwarna merah pekat. Bobby semakin panik, lalu bergegas keluar dengan badan gemetar. Hatinya was-was. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.